Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 10 IPA? Hari ini Ibu akan membahas soal pelajaran matematika wajib pertemuan ke-9, pembahasan soal matematika wajib pertemuan ke-9, yaitu tentang tugas kelompok ya. Baik, Ibu akan membicarakan tentang tugas kelompok pertemuan ke-9 ini mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kelompok 1 soalnya sama dengan kelompok 4, yaitu yang pertama, 3 pangkat X kuadrat plus 2X min 1 kurang dari 0, dan 2X kuadrat plus X min 3 kurang dari 0. Ya. Masing-masing ketidaksamaan ini kita faktorkan. Ibu mulai dari yang pertama, 3X kuadrat plus 2X min 1 kurang dari 0. Kita faktorkan menjadi 3X min 1 kali X plus 1 kurang dari 0. Di mana X-nya, ini pembuat nolnya, langsung dari 3X min 1 sama dengan 0 ya. Di mana X-nya kita peroleh sepertiga dan X yang kedua kita peroleh min 1. Berarti HP dari persamaan yang pertama ini adalah X di antara min 1 dan sepertiga. Kenapa di antara? Karena dia lebih kecil. Ya. Yang kedua, yaitu 2X kuadrat plus X min 3 kurang dari 0, di mana Ibu faktorkan menjadi 2X plus 3, X min 1 kurang dari 0. Ya, apabila kalian kesulitan dalam memfaktor, kalian bisa kamu kalikan 2 kali min 3, hasilnya min 6, baru di perkalian berapa atau perkalian per berapa supaya hasilnya plus 1, atau pengurangan berapa supaya hasilnya plus 1. Ya. Dari sini Bu ambil pembuat nolnya, maka X-nya kita peroleh min 3/2 dan X-nya kita peroleh 1. Karena dia lebih kecil atau kurang dari, maka HP-nya adalah X di antara min 3/2 sampai 1. Dari kedua persamaan ini kita gabungkan menjadi 1 dengan garis bilangan. Ya. Kita ambil dari yang paling kecil di antara min 1/3 dan min 3/2 dan 1. Yang paling kecil adalah min 3/2. Kemudian min 1, kemudian sepertiga, dan terakhir 1. Ya. Dari min 3/2 sampai dengan 1, kita ambil X di antara min 1 dan 1/3. Ya. Ini langsung saja, jadi tidak menggunakan plus min. Ya. Ini yang Ibu arsir ini irisannya. Irisan itu artinya yang memenuhi persamaan, pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua. Ya, pertidaksamaan yang pertama ini dan pertidaksamaan yang kedua ini. Maka hasilnya kita peroleh X di antara min 1 sampai sepertiga. Ya, paham ya? Kemudian untuk selanjutnya nomor 2, 3X min 2 per X kurang dari sama dengan X. Ini kalau ada arah panah 2 kali ini berarti jika dan hanya jika. Ya. Jika dan hanya jika atau maka 3X min 2 per X min X kurang dari sama dengan 0. Ingat ya, ruas kanan harus sama dengan 0 atau kurang dari 0 atau lebih besar dari 0 atau kurang atau sama dengan 0. Ya, ingat itu. Kemudian kita samakan penyebut, kali silang saja. 3X min 2 min X kuadrat per X kurang dari sama dengan 0. Jika maka, ini kita faktorkan. Ya, kita faktorkan karena X yang berpangkat tinggi itu negatif. Ya, maka kita mulai dari negatif. Tapi kalau kamu nggak bisa dikalikan negatif juga boleh. Kalau kamu kalikan negatif, berarti lambang pertidaksamaannya berubah menjadi besar sama dengan. Ya. Baik, Ibu faktorkan menjadi min X plus 1 dikali X min 2 per X kurang dari sama dengan 0.
Dari sini kamu langsung mendapat pembuat nolnya, yaitu X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu dari mana? Dari penyebut. Kemudian X-nya sama dengan 1 dari yang ini, ya kursor Ibu ya. Kemudian yang kedua dari X min 2 sama dengan 0, diperoleh X-nya 2. Ya. Dari hasil ini semua, 1, 2, 3, kita gambar melalui garis bilangan. Ya, mulai dari 0, 1, dan 2. Sudah Ibu ajarkan bagaimana untuk mendapatkan nilai plus min. Jadi tidak asal plus minus tidak ya, tetapi berdasarkan perhitungan ya. 0 ke kiri berapa, di antara 0 dan 1 berapa, di antara 1 dan 2 berapa, 2 ke kanan berapa ya. Kemudian bagaimana tentang penuh dan kosongnya? Kalau nilai 0 kamu masukkan ke yang faktor ini, hasilnya 0, maka artinya penuh. Tetapi kalau misalnya 0 kita masukkan ke sini, hasilnya bukan 0 atau selain 0, maka dia kosong atau terbuka. Kalau penuh itu artinya tertutup, ya. Jadi Ibu mulai dari sini, sudah Ibu ambil 0, misalnya 0 ke kiri itu adalah min 1, ya. Kemudian 0 sampai 1 Ibu misalkan 1/2, kemudian 1 sampai 2 Ibu misalkan 3/2, dan 2 ke kanan Ibu misalkan dengan 3. Maka nilai-nilai itu dimasukkan ke pertidaksamaan yang mengandung unsur faktor, ya, mendapat nilai positif, kemudian kita hitung negatif, kemudian langsung positif, kemudian langsung negatif. Jangan asal saja plus min tidak, tapi berdasarkan perhitungan ya. Nah, dari HP tersebut kita peroleh karena permintaan si soal adalah kurang dari sama dengan, maka kita ambil yang negatif. Ya, yang negatif. Yaitu kita baca X di antara. Kalau X di antara berarti X-nya ada di tengah-tengah. X di antara 0 sampai dengan 1. Atau, kenapa atau? Karena di sini tanda plus ini tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi irisannya atau arsirannya, ya. Jadi atau X lebih besar sama dengan 2. Ya, ini penuh, jadi pakai sama dengan, ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 3. 2x kuadrat min x min 3 dibagi x kuadrat min x min 6 kurang 0. Jika maka pembilang kita faktorkan, penyebut kita faktorkan. Ini hasilnya. Nah, dari sini kita ambil pembuat 0. Ya, pembuat 0 maka diperoleh x sama dengan 3/2, diperoleh x sama dengan min 1, diperoleh x sama dengan 3, diperoleh x sama dengan x sama dengan min 2, ya. Nah, dari keempat nilai ini kita cari mana yang memenuhi. Karena yang memenuhi itu yang diinginkan dalam soal adalah kurang dari, maka kita ambil yang negatif, ya. Tadi sudah Ibu jelaskan dari mana positif negatif itu dari min 2 ke kiri di antara min 2 dan min 1, kemudian angka-angka yang ada di antara min 1 dan 3/2, kemudian angka-angka atau nilai-nilai yang ada pada 3/2 dan 3. Kemudian 3 ke kanan. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5 percobaan. Ya. Baik anak-anakku semua, dari sini yang diminta adalah faktornya yang negatif, ketidaksamaannya negatif atau kurang, maka dia akan menjadi X di antara min 2 dan min 1, atau ini dia bolong, masuk bolong itu tidak memenuhi, atau X di antara 3/2 sampai 3. Ya. Sudah paham ya? Kalau belum paham juga nanti tanyakan ke Ibu ya. Nomor 4. Ini berhubungan dengan kita sudah mempelajari tentang harga mutlak, kemudian pertidaksamaan harga mutlak biasa, persamaan harga mutlak, kemudian pertidaksamaan harga mutlak, dan seterusnya. Jadi dari awal sampai akhir, ya, ini akan dibawa terus, ya. Pelajari dengan baik. Harga mutlak dari 5/4x min 3 kurang dari sama dengan 1. Maka
Biasa perkali silang ya. 5, 4x min 3 dikali 1 hasilnya 4x min 3. Jadi karena mutlak itu mempunyai dua nilai, positif dan negatif, maka kita ambil yang positif duluan boleh, kita ambil yang negatif duluan boleh. Jadi terserah kalian ya, mau yang mana. Nah, Ibu mengambilnya yang positif dulu. Ya, Ibu ambil yang positif dulu, baru yang negatif. Ya. Jadi 4x min 3 ditambah 5, 4x min 3 dikurang 5. Lebih besar sama dengan 0. Jadi Ibu ambil yang besar dulu. Kemudian kita apa itu namanya, kita hitung. Dia menjadi 4x plus 2 dikali 4x min 8 lebih besar sama dengan 0. Nah, dari sini, dari hasilnya, ya, dari hasil ini kita buat pembuat nolnya, ya. Pembuat nolnya diperoleh X sama dengan min setengah dan X sama dengan 2. Ya. Nah, dari situ kita ambil, ya, dari sini nih, ini kan lebih besar ya, kalau lebih besar sama dengan kebenaran atau kebetulan. X-nya atau nilainya hanya 2, jadi kalian bisa masuk ke hafalan. Karena besar dan variabel X-nya tidak negatif, maka tanda pertidaksamaannya menjadi atau. Tetapi kalau variabel X-nya negatif, maka pertidaksamaannya menjadi di antara, ya, atau kurang dari. Karena dia lebih besar, berarti dia atau. Mana yang kecil antara min setengah dan 2? Min setengah kan ya. Nah, min setengah ini kita ambil tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, sedangkan yang 2 karena lebih besar kita ambil lebih besar sama dengan. Ya. Ini kita ambil dari yang positifnya. Ya, kita masukkan persamaan pertama. Sekarang persamaan kedua. Yang mempunyai variabel itu dari soal ini yang mana? Yaitu si penyebutnya. Karena penyebutnya ini 4x min 3, kalau 4x min 3 ini kita ambil nilainya 3/4 atau kita ambil nilainya 0, maka dia tidak boleh atau tidak bisa mendapatkan nilai yang 0. Makanya selain 3/4, dia bisa mendapatkan nilai yang lain. Ya. Jadi kalau kamu masukkan X-nya 3/4, maka nilainya adalah tak terdefinisi. Tak terdefinisi itu artinya kita tahu ada nilainya, tapi kita nggak tahu nilainya berapa. Jadi terserah maunya nilainya berapa, itu kan mustahil ya. Baik anak-anakku semua, dari persamaan pertama dan kedua kita gabungkan menjadi satu. Kita buat garis bilangannya. Ya. Kita buat garis bilangannya atau langsung saja karena dia tidak bisa atau tidak boleh mendapatkan nilai 3/4, berarti X-nya antara min setengah dan 2. Ya, mana yang kecil? Min setengah, yang besar 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min setengah atau X lebih dari sama dengan 2. Ya. Lanjut nomor 5. Mutlak dari X kuadrat plus 5X kurang dari sama dengan 6. Jika maka, ya, jika maka, nah ini ada kata-kata ini di sini. Kata-kata ini mengandung unsur mutlak. Berarti nilainya ada 2. Ya. Karena koefisiennya ini atau tandanya atau bilangannya hanya 1, berarti langsung kita bisa pindah-pindahkan. Ya. Yang konstantanya ini kita pindahkan ke ruas kiri dan kita pindahkan ke ruas kanan. Kita pindahkan ke ruas kanan, dia sudah positif, kemudian kita ambil yang negatifnya, pindahkan ke sebelah kiri, berarti dia negatif. Ya. Jadi kita baca X kuadrat plus 5X di antara min 6 dan plus 6. Ya. Penyelesaian pertama, jadi dari pertidaksamaan ini, lihat kursor Ibu, dari pertidaksamaan ini, ya, Ibu ambil dulu yang ini. Nih, ada 2 nanti penyelesaiannya ini, lihat kursor Ibu, ya, ini, kemudian ini. Nah, ini yang Ibu lingkar-lingkarkan. Nah, yang mana yang mau kamu kerjakan dulu, silahkan, yang mana saja boleh. Ya. Ibu ambil yang positif dulu.
Ya, X kuadrat plus 5X kurang dari sama dengan 6. Ya, kita geser sebelah kiri, maka akan terjadilah sebuah persamaan kuadrat. Ya, ketidaksamaan kuadrat. Ya, dari situ kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, karena permintaannya kurang dari sama dengan, dan variabel X-nya tidak ada yang negatif, maka hasilnya di antara. Ya, di antara min 6 sampai 1. Ya, kalau kamu nggak mau langsung seperti ini, boleh kamu tulis dulu X sama dengan 1 dan X sama dengan min 6. Nah, jelas min 6 yang lebih kecil ya. Jadi, min 6-nya terletak di sebelah kiri, satunya kita masukkan ke sebelah kanan. Ya. Dari persamaan kedua, yaitu Ibu ambil yang negatif, ya. Ini negatif, tadi Ibu ambil yang kecil, sekarang Ibu ambil yang besar. Nah, negatifnya. Kita geser ke kiri, berarti plus 6. Kita faktorkan juga. Dapatlah dia ini. Dia mendapatkan X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 3. Yang kecil, yaitu yang min 3. Ya, jadi yang min 3 ini yang kecil. Atau, ini lambang atau nih ya. Boleh pakai kata atau. Kalau tidak memakai kata, boleh dengan lambang matematiknya. Ya, X lebih besar sama dengan min 2. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua yang ini kita gabungkan menjadi satu. Nah, kalau sudah ada pertidaksamaannya atau intervalnya, kalian nggak perlu memakai atau menggunakan plus min lagi. Cukup ya, cukup dengan lambang-lambang pertidaksamaannya. Ya. Baik, di sini yang pertama adalah min 6 sampai 1. Ini dia, min 6 sampai 1. Ternyata ada nilai min 3 ke kiri dan ada nilai min 2 ke kanan. Berarti dari min 6 mau ke kanan ya dicegah oleh si min 3 mau ke kiri. Jadi himpunan penyelesaiannya X di antara min 6 sampai dengan min 3. Begitupun yang kanan. Ya, min 6 sudah dipenggal sampai ke min 3. Kemudian dilanjutkan min 2 sampai ke 1. Min 2 dia mau ke kanan, ya berarti X di antara min 2 dan 1. Jadi jawabannya adalah X di antara min 6 sampai dengan min 3 atau X di antara min 2 sampai dengan 1. Ya, ingat ini dibaca X sedemikian rupa. Ya. Lanjut, nomor 6. Sebenarnya semuanya sama ya. Kalau ada persamaan kuadrat ataupun ketidaksamaan kuadrat, kita harus faktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti definit positif. Ya, kalau definit positif, maka dia abaikan. Ya. Nomor 6, X min 2 dikali X kuadrat plus X min 6 per X kuadrat plus X min 20 lebih dari 0. Pembilang kita faktorkan, penyebutnya juga kita faktorkan. Ya, setelah difaktorkan, kita dapatkan dua hasil yang kembar, yaitu X min 2 dengan X min 2. Kita jadikan satu. Ya, cukup kita kasih satu nilai saja, tetapi dikuadratkan. Ya, karena X min 2-nya berpangkat 2, jadi Ibu kuadratkan. Ya, jadi nilainya ada berapa? Ada 4. Yaitu X sama dengan 2, X sama dengan min 3, X sama dengan min 5, X sama dengan 4. Ya. Nah, dari sini karena dia belum mendapatkan intervalnya, maka kita cari intervalnya dengan plus min. Ya. Kita mulai dari yang paling kecil yaitu min 5, min 3, 2 dan 4. Ya. Nah, ini dia pembuktian kita. Jadi kalian kalau misalnya mendapat min dahulu jangan langsung plus, kemudian min lagi, plus lagi jangan. Nah, ini terbukti, ya. Min 5 ke kiri misalnya min 6 masukkan ke yang sudah difaktorkan yang ini ya. Kemudian kita hitung hasilnya ternyata negatif, ya. Di antara min 5 dengan min 3 Ibu ambil min 4.
masukkan lagi ke faktor ini, hasilnya positif. Di antara min 3 dengan 2, misalnya Ibu ambil 0 boleh, 1 boleh, 3/2 boleh, min 1 boleh, terserah kalian mau ambil berapa. Masukkan ke sini, ternyata nilainya negatif. Kemudian di antara 2 dan 4, misalnya ada angka 2,5, 3, 3,5, dan seterusnya. Masukkan lagi ke faktor, ternyata nilainya negatif juga. 4 ke kanan yaitu 5, boleh 6, dan seterusnya. Ibu ambil 5, masukkan ke sini, maka hasilnya positif. Ya. Kalau sudah terjadi seperti ini, maka kita tentukan himpunan penyelesaiannya adalah ambil yang positif. Kenapa? Karena lambang ketidaksamaannya lebih besar. Ya. Ternyata yang lebih besar hanya X di antara min 5 dan min 3, atau X lebih besar 4. Ya. Jadi itulah hasil penyelesaian dari nomor 6. Ya. Nomor 7, X min 2X min 1 dibagi 3X plus 2 lebih besar sama dengan 2. Di mana X-nya tidak boleh sama dengan min 2/3. Kenapa? Karena kalau kita masukkan min 2/3, min 2/3 dari mana? Dari penyebut. Kalau kita masukkan min 2/3 ke dalam soal ini, maka hasilnya tak terdefinisi. Ya, jadi selain min 2/3 boleh kamu masukkan nilai berapa saja. Itu artinya. Ya. Baik, seperti biasa, yang 2-nya kita pindah ke kiri menjadi min. Ya, min 2, kemudian kanannya harus 0. Kita kali silang, samakan penyebut, artinya setelah kita kali silang, kita kalikan 1/1. Ya, karena penyebutnya sama, kita pilih salah satu. Ya, setelah itu kita hitung berapa hasilnya, maka dia akan terjadi seperti ini. Ya, 2X dikurang 6X dapat min 4X, min 1 min 4 dapat min 5. Ya, berarti nilai pertama adalah 9, X-nya mendapatkan min. Ya, min 5/4, min 5-nya pindah ke kanan jadi plus, jadi 5 dibagi min 4. Ya. Kemudian yang keduanya kita peroleh min 2/3. Seperti biasa, kita ambil min plusnya. Ya. Ibu rasa sudah banyak contoh yang diberikan, ya, pasti kalian sudah tambah mengerti. Ya. Baik, dari hasil garis bilangan ini kita peroleh X di antara sama dengan min 5/4 dan 2/3. Ya. Lanjut. Nomor 8. X plus 2 per X min 1 dikuadratkan, kurang dari sama dengan 3 dikali X plus 2 per X min 1 dikurang 2. Ya. Yang sebelah kanan kita geser ke kiri, berarti lambang berubah menjadi min, ini lambang berubah menjadi plus. Lambang ketidaksamaan tetap. Ya, tetap lambang ketidaksamaannya. Kemudian setelah itu kita kali silang, ya, seperti biasa. Ini karena X min 1-nya ada 2 kali, berarti kita kuadratkan, ya. Ya, yang ini kita kalikan 1, 2, berarti kali X min 1 kuadrat. Ya. Sedangkan yang ini dia tetap, sedangkan yang ini dia ini dibagi ini tinggal X min 1 dan X plus 2, ya. Baik, penyebutnya sudah sama, pilih salah satu, kemudian kamu sempurnakan, ya, kamu sempurnakan biasa, ya, ini menjadi X min 4 kali min 3, ya, per X min 1 kuadrat. Kalau kamu bingung ini dapat dari mana, kamu uraikan, ya. Uraikannya menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4, ya. X kuadrat kali 3 min 3X.
X kali min 1 min X tambah 2X kali min 3, gitu ya. Kemudian X kuadrat min 2X plus 1. Nah, semuanya itu kamu gabung, maka hasilnya kamu hitung, kemudian hasilnya adalah X min 4 dikali min 3. Ya. Berarti min 3 ini nggak ada variabel X-nya, berarti tidak memenuhi karena tidak ada variabel X-nya. Kemudian X-nya kita ambil dari pembilang dapat 4, kita ambil dari penyebut dapat 1. Ya. Kita masuk ke garis bilangan, ya, 1 dan 4. Yang diinginkan adalah kurang dari, ya, kurang dari sama dengan, yang diambil berarti yang negatif. Berarti hasil himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar sama dengan 4. Ya. Lanjut. X kali harga mutlak X min 2 kurang dari X min 2. Hati-hati, ada lambang harga mutlak juga. Ya. Syaratnya X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa demikian? Karena mutlak itu ada yang lebih besar sama dengan dan ada yang kurang. Ya, jadi ada 2 ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ini kita kalikan dulu, X kali X, X kuadrat. X kali min 2, min 2X kurang dari X min 2. Kemudian kita geser semuanya supaya luas kanannya sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 3X plus 2 kurang dari 0. Jika maka kita faktorkan kemudian, maka X-nya dapat 1 dan 2. Ya. Karena di sini permintaannya kurang dari, berarti dia di antara. Bisa langsung, karena variabel X-nya tidak negatif. Ya. Lanjut, masih dalam mutlak. Mutlak dari 2X min 3 kurang dari 1 dan 2X kurang dari 3. Ya. Nah, dari mutlaknya, berarti kita langsung saja min 1, 2X min 3, di antara min 1 dan 1. Ya. Yang min 3-nya pindah ke kanan dan min 3-nya pindah ke kiri. Ya. Nah, yang min 3-nya pindah ke kanan positif, min 3-nya pindah ke kiri juga positif. Ya. Maka kita selesaikan di sininya, ini min 3-nya pindah kiri dan kanan. Yang ditanyakan adalah X-nya saja, X berpangkat 1 dan X koefisien 1. Berarti dia X di antara 1 dan 2. Persamaan pertama dari yang harga mutlak saja. Ya. Sekarang yang dari yang pertidaksamaan biasa, kita peroleh X-nya kurang dari 3/2. Dari persamaan mutlak dan persamaan biasa, kita gabungkan, kita iriskan, kita buat irisannya. Ternyata hasilnya adalah X di antara 1 dan 3/2. Yang 2 ini tidak memenuhi. Kenapa? Tidak ada temannya. Karena dia mau ke kiri ada nilai 3/2. Jadi dia tidak memenuhi yang daerah kanan. Ya. Kita lanjut. Ya. Kemudian kita ambil sekarang untuk kelompok 2 dan kelompok 5. Ya. Tadi Ibu ambil kelompok 1 sampai kelompok 1 dengan kelompok kelompok 1 sama dengan kelompok 4. Ya. Kita lanjut. Kelompok 2 sama dengan kelompok 5. Ya. Kelompok 2 sama dengan kelompok 5. Ya, jadi setiap kelompok harus menguasai 30 soal. Ya, setiap kelompok, setiap siswa. Ya, bukan kelompoknya saja, setiap siswa atau setiap peserta didik harus menguasai 30 soal. Ya. Untuk kelompok 2 dan 5, nomor 1,
2 min M per 2M kuadrat min 5M min 12 kurang dari sama dengan 0. Jika maka penyebutnya kita faktorkan. Ya, jadi ada 3 nilai faktor. Ya, 3 nilai M. Ya, yang pertama min 3 per 2 dari mana? Dari 2M plus 3. Yang kedua 4 dari M min 4. Yang ketiga dari pembilangnya 2 min M. Ya, dapatlah hasilnya 2. Ya. Kemudian dari nilai-nilai ini, dari ketiga buah nilai ini, kita buat garis bilangannya. Kamu nggak bisa asal saja ya letaknya di mana nggak boleh, harus sesuai aturan. Ya, min 3-nya di kiri, 2 di tengah, dan 4 di kanan. Ya. Kemudian karena ini tidak bisa dibuat atau hafalkan, tidak bisa, tapi harus dipahami. Ya. Seperti biasa ya, Ibu sudah menerangkan bagaimana caranya mencari plus min, ya. Ke kiri, tengah, kanan, ke kiri, tengah, kanan, dan seterusnya. Berapa saja boleh. Yang penting dia tidak melampaui batas kiri atau batas kanan. Ya. Setelah itu kamu ambil dari pertidaksamaannya. Yang diinginkan adalah kurang dari, berarti yang negatif. Ya. Nah, negatif-negatif itulah yang memenuhi irisannya. Artinya memenuhi gabungan kedua persamaan. Ya, ternyata hasilnya adalah M di antara min 3 per 2 sampai dengan 2 atau di sini dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia positif. M lebih besar 0. M lebih besar 4. Ya. Untuk nomor 2, 3 dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2 kurang dari 5 per X kuadrat min 4X plus 3. Ya, sebelah kanan harus 0, berarti yang kanan ini harus digeser ke kiri. Kalau ada pergeseran berarti tandanya berubah. Kalau dia positif menjadi negatif, kalau dia negatif menjadi positif. Ya. Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan. Setelah kamu geser, kemudian kamu kali silang. Kalian kali silang. Ya. Setelah kalian kali silang, lihat kursor Ibu. X kuadrat. Atau seperti ini, X min 2 kali X min 1. Ya. Dengan X min 3 dan X min 1, maka hasilnya adalah X min 3. Sisanya ya adalah X min 3 kali 3. Ya. Kemudian X min 3 kali X min 1 dibagi dengan X min 2 kali X min 1. Berarti sisanya adalah X min 2. Baik. Dibagi dengan, karena di sini X min 1-nya ada kembar, ada 2, maka kita ambil 1 saja. Ya. Jadi penyebutnya hanya 3. 1, 2, 3. Ya. Setelah itu kita kali silang kita kalikan satu-satu. Kemudian dikurang 3X dikurang dengan 5X. Ya. Kemudian min 9 ditambah dengan 10. Inilah hasilnya. Ya. Nah, dari sini akan ada 4 nilai. Dari pembilang 1, dari penyebut 3. Ya. Dari hasil-hasil 4 nilai itu kita masukkan ke garis bilangan. Ya. Setelah kita masukkan, kita sudah tahu tandanya min plus, min dan seterusnya. Ya. Kita lihat lambang pertidaksamaan pada soal. Yang diminta kurang, berarti yang negatif. Ya. Berarti dari sini kita peroleh X kurang dari setengah atau X di antara 1 dan 2 atau
X lebih besar 3. Ya. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Nomor 3, dari persamaan kuadrat pembilang dan dari persamaan kuadrat penyebut diperoleh 4 faktor. 4 nilai. Ya. Untuk penyebutnya ini boleh kamu bagi 2. Ya, karena kebetulan ini bisa dibagi 2 ya, menjadi 2x kuadrat ditambah x min 3. Setelah kamu dapatkan itu kita bagi 2, kita faktorkan. Dapatlah 2x plus 3 kali x min 1. Sudah mahir kan ya faktor ya. Maka hasilnya setelah kita ambil pembuatan 0, maka hasilnya adalah X-nya setengah, X-nya min 3, X-nya min 3 per 2, dan X-nya plus 1. Kita hitung min 3 ke kiri, kemudian di antara, kemudian di antara min 3 per 2 dan setengah, di antara setengah dan 1, kemudian 1 ke kanan. Ya, ternyata setelah dihitung-hitung, Ibu rasa kamu sudah mahir menghitungnya, maka himpunan penyelesaiannya adalah X di antara min 3 hingga min 3 per 2, atau X di antara setengah hingga 1. Ya. Nah, ini bagian keempat. Kita lihat bagian keempat, ini adalah soal yang sedikit hot gitu ya, yang sedikit sulit ya. Sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kamu sudah mahir, sudah menguasai dasarnya, kemudian kamu sudah menguasai pelajaran-pelajaran waktu kalian diajarkan di SMP, ya, itu sudah mahir, pasti kalian bisa, ya. 2x min A lebih besar dari x min 1 per 2 ditambah AX per 3 ya. Yang ditanyakan berapa A-nya. Ini kan ada pecahan ya, rasional ya. Ada pecahannya, berarti samakan penyebut pecahannya, berarti kita kalikan 6. Semuanya kita kalikan 6. Ya. 6 dikali 2x, 12x, 6 dikali min A, min 6A. 6 dibagi 2 adalah 3, 3 kali x, 3x, 3 kali min 1, min 3. 6 dibagi 3, 2, 2 kali A, 2AX. Ya. Kemudian geser-geser semuanya yang mengandung unsur variabel X, silahkan geser ke kiri. Dan yang tidak mengandung variabel X ada di sebelah kanan. Ya, variabel X itu yang tidak ada variabel X-nya berarti yang konstanta termasuk. Ya. Baik, setelah kita geser-geser, kemudian dapatlah dia 9x min 2ax lebih besar 6a min 3. 9x dan min 2ax ini ada x-nya, ada variabel x-nya. Keluarkan variabel x-nya, keluarkan yang sama. Dapatlah x kali 9 min 2a lebih besar 6a min 3, maka x-nya adalah 6a min 3 per 9 min 2a. Karena di dalam soal diketahui bahwa x-nya harus lebih besar dari 5. Ya. Berarti 6A min 3 per 9 min 2A lebih besar 5. Karena yang ditanyakan A-nya, maka kita ambil sama dengan. Ya, kita kali silang, ya, kita kali silang, dapatlah A-nya 3. Sulit ya. Kita lanjut nomor 5. Dari pembilang dan penyebut, kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, dapat 4 nilai. Kita susun mana yang lebih kecil, mana yang paling besar. Ya, ternyata yang lebih kecil adalah min 6, min 3, 1, dan 5. Kemudian kamu hitung min 6 ke kiri, misalnya min 7, kamu hitung ke faktorisasinya ini. Jangan dihitung ke soal ya. Agak lama nanti kalau dihitung ke soal. Lebih cepat di faktornya. Ya.
Kemudian di antara min 6 dan min 3 Ibu ambil 0. Ya, atau Ibu ambil bukan 0, Ibu ambil misalnya min 4 atau min 5. Ya. Kemudian dapat sudah ya nilainya, yaitu negatif. Kemudian di antara min 3 dan 1 Ibu ambil 0. Ya, positif. Ibu ambil di antara 1 dan 2 adalah 1,5 atau 3/2. Ternyata negatif. Ibu ambil 2 ke kanan 3. Ternyata positif. Pada soal diminta lebih besar, berarti yang positif. Ternyata batas intervalnya adalah X di X kurang dari min 6 atau X di antara min 3 sampai 1 atau X lebih besar 2. Ya, jadi pertidaksamaan ini mempunyai tiga penilaian. Ya. Lanjut. Nomor 6. Ini rasional linier dengan linier. Ya. Rasional linier dengan linier. Yang tadi kuadrat dengan kuadrat, kemudian linier kuadrat. Ya. Jadi kalian sudah harus menguasai seluruhnya. Ya. Jadi jangan dihafal ya, tapi dipahami. Seperti biasa, yang kanan geser ke kiri, kanan harus 0, tanda atau tanda positif negatifnya akan berubah. Ya. Ini lebih besar sama dengan 0. Ya, kan lebih besar sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita kalikan satu persatu, perkaliannya yang teliti ya. Kalau sudah salah di min plusnya, maka semuanya akan sama. Kalau sudah salah sedikit untuk matematika, maka salah seluruhnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita kalikan, dapatlah dia hasilnya min 12 per X min 3 kali X plus 1. Ya. Maka kenapa min 12-nya tidak dikenakan? Karena di min 12 itu tidak mengandung variabel X. Jadi kita abaikan. Ingat ya. Variabelnya tidak ada unsur X-nya, jadi ditiadakan. Maka X-nya menjadi 3 dan min 1. Ya. Berarti karena dia lebih besar, ya lebih besar, karena ada definit negatifnya. Biasanya kalau besar kan dia atau ya. Tapi karena ada unsur definitnya, maka kita balikkan menjadi di antara. Ya. Oke, lanjut nomor 7. X min 2 dikali X kuadrat plus X min 6 per X kuadrat plus X min 20. Lebih besar sama dengan 0. Ya. Kita faktorkan, ada 4 penilaian, yaitu 2, min 3, min 5, dan 4. Ya. Kita lihat unsur-unsur yang negatif dan positifnya, tanda-tandanya. Ternyata di soal diminta lebih besar sama dengan. Ya. Berarti yang lebih besar, yang positif. Kita baca, X di antara min 5 sampai min 3, atau X lebih besar 4. Ya. Dicek ya, dicek, kemudian diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Nomor 8, ini mengenai sifat. Sifat pertidaksamaannya itu seperti apa? Ya. A pangkat 3 ditambah 3AB kuadrat lebih besar dari 3A kuadrat B ditambah B pangkat 3. Yang kanan kita geser ke kiri. Sehingga menjadi A pangkat 3 min 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat min B pangkat 3. Dari sini akan kalian temui segitiga Pascal atau hukum Newton, binomium Newton. Ya.
Hukum itu berarti karena dia sini plus min, berarti dia tanda dari pertidaksamaannya adalah negatif. Ya. Nah ini 3 turun 1, yang B-nya naik 1, A-nya turun 1, B-nya naik 1, B-nya naik A-nya turun 1, jadi tidak ada A-nya, B-nya naik 1, jadi pangkat 3. Ya. Berarti sifatnya adalah sifat segitiga Pascal atau binomium Newton. Ya. Apa? A min B pangkat 3 lebih besar 0. Ya, berarti A min B-nya lebih besar 0, maka A-nya lebih besar B. Jadi si A lebih besar dari si B. Ya. 9. X ditambah 5 dikali X kurang dari sama dengan 2 dikali X kuadrat plus 2. Ya. Kita geser ke kiri yang kanan. Ya. Setelah itu, karena yang 2X kuadrat, kalau ibu geser ke kiri dia menjadi negatif, maka lambang pertidaksamaannya berubah dari kecil hingga besar. Ya, ini negatif, maka supaya dia positif, kita kalikan negatif. Berubah semuanya. Kemudian, dari sini kita faktorkan. Kita faktornya bagaimana? Perkalian 4 yang menghasilkan 1. Perkalian 4 apabila dijumlah atau dikurang hasilnya min 5. Maka X-nya kita peroleh 4 dan 1. Karena dia kurang dari, ya, harusnya apa? Di antara, ya. Tetapi karena variabelnya negatif tadi, berarti kita ambil yang lebih besar. Berarti jawaban himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian rupa. Sehingga X kurang dari 1 atau X lebih dari 4. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk kelompok 2 dan 5, nomor 10. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 7 dibagi X min 1 kurang dari sama dengan 1. Di sini X-nya tidak boleh sama dengan 1. Karena kalau dimasukkan nilai 1, dia akan mempunyai nilai tak terdefinisi. Ya. Nilai 1 kita pindah ke kiri menjadi min 1, yang kanan jadi 0. Kemudian samakan penyebut, ya, kalikan 1 per 1, maka hasilnya adalah X plus 8 per X min 1. Kurang dari sama dengan 5. X-nya didapatkan min 8 dan X yang kedua mendapat 1. Ya, karena dia kurang berarti jawabannya di antara. Ya. Baik, untuk kelompok 3 dan kelompok 6. Ya, kelompok 3 dan kelompok 6 dicek. Nomor 1, interval dari pertidaksamaan interval itu sama dengan batas, ya, batas max dan batas min. Ya. X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min 3X plus 3. Nah, di sini ketemu adanya definit positif. Definit positif itu apabila dia mempunyai nilai negatif atau kurang dari 0. Ya. Dengan cara apa kita dapat mengetahui definit positif atau definit negatif? Dengan cara deksiminan. Apa rumusnya? B kuadrat min 4AC. Baik. Dihafalkan dan dipahami. Nah, kalau sudah masuk ke definit negatif ataupun positif, berarti diabaikan. Maka yang kalian ambil adalah soal yang bisa difaktorkan. Ya, kalian sudah ambil D-nya, nggak usah menggunakan rumus kuadrat, ambil saja D-nya yang cepat. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia definit. Kalau sudah definit, abaikan. Cuekkan gitu ya. Maka yang kalian ambil adalah yang bisa difaktorkan. Ya.
Kalau tidak bisa difaktorkan, jalannya pakai D dulu ya. Jangan langsung tidak bisa difaktorkan. Ya, tidak bisa seperti itu. Nah, karena dari yang bisa difaktorkan adalah X3 dan X2, maka intervalnya adalah, karena dia juga kurang dari, jadi jawabannya adalah di antara 2 dan 3. Nomor 2, 3 dibagi dengan mutlak 3 dibagi dengan 2x min 1 sama dengan lebih besar 1. Ya, kita ambil cara yang besar dan cara yang kecil. Kenapa demikian? Karena mutlak itu mempunyai nilai lebih besar dan lebih kecil. Ya, kita ambil dari sini dulu, dari sisi kiri, atau boleh juga dari sisi kanan. Ya, berarti 3 ini kita ambil ke sisi kiri menjadi min 3. Maka dia akan menjadi 2x min 4. Dikurung ya nak ya. Nah yang ini, ya, ini kita ambil sisi kiri, ya, menjadi 2x plus 2. Jadi 2x plus 3 min 1. Ya, maka x-nya diperoleh 2 dari mana? 4 dibagi 2. Ditolong apa itu namanya, dikurungkan. Yang kedua, x-nya sama dengan min 1. Ya, jadi penyelesaiannya adalah x di antara min 1 dan 2, tetapi x-nya tidak boleh sama dengan setengah. Kenapa? Karena kalau kita masukkan ke setengah ke penyebut ini, maka hasilnya tak terdefinisi. Ya, jadi selain setengah mempunyai nilai. Ya. Nomor 3, yang ditanyakan adalah batas. Kelihatan dari soal yang pertama, dari pikiran kalian, soalnya sudah negatif variabel x yang lebih tinggi pangkatnya, variabel x kuadratnya. Karena dia tandanya negatif, maka lambang pertidaksamaannya langsung berubah menjadi kurang dari. Harusnya atau itu kan lebih besar, nah menjadi lebih kecil, berarti di antara, itu saja. Ya. Nah dari yang x kuadrat plus 2 ini, dia tidak mempunyai nilai. Kenapa? Karena akar dari min definit negatif dan definit positif. Definit positif atau negatif kita ambil dari D-nya. Ya, ternyata definit positif. Ya, kurang dari 0. Kita peroleh sekarang dari pembilangnya. Pembilangnya adalah 4x min x kuadrat. Kita faktorkan karena sama-sama mengandung unsur x. X yang pangkatnya lebih kecil adalah x pangkat 1. Kita keluarkan, berarti x, 4x dibagi x tersisa 4. Min x kuadrat dibagi x tersisa min x. Lebih besar sama dengan 0. Maka x pertama dapat 0. X yang kedua diperoleh dari yang dikurung ini dapat 4. Karena pertidaksamaannya kurang dari, jangan lihat soal ya, karena variabelnya negatif, berarti dia berubah menjadi kecil sama dengan x di antara 0 hingga 4. Ya. Baik, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 juga sama, pindah ke kiri, kanannya sama dengan 0. Kemudian kali silang, samakan penyebut. Kita kalikan satu persatu. Kemudian kita hitung sampai situ proses perhitungan. Setelah proses perhitungan diperoleh 3 nilai. Yang pertama dari pembilang, dapatlah x-nya 9. Yang kedua dari faktor, dapatlah x-nya 3. Yang ketiga dari faktor 3, dapatlah nilai x-nya min 6. Ya. Karena lambangnya adalah lebih besar, berarti dia atau. Ya. X kurang dari min 6 atau X di antara 3 sampai dengan 9. Baik, tentunya lebih menguasai lagi.
Sama ya, kalikan silang, ini pindah ke kiri dulu. Setelah itu kalikan 1 per 1, ya. Setelah kamu kalikan 1 per 1, kemudian kalian hitung dengan teliti. Karena variabel X-nya negatif, berarti lambang pertidaksamaannya berubah menjadi lebih besar. Ya. Kemudian pembilang kita faktorkan, ini dapatnya. Penyebutnya kita faktorkan juga. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Nah, terdapat 6 buah nilai. Ya. Tetapi dari nilai pembilang dan penyebut ada nilai X min 1, 3 menjadi pangkat 3. Ya. Karena dia nilainya sama, berarti pangkat 3. Ambil salah satu. Sehingga nilai-nilainya hanya 4 nilai. Ya. Nah, kemudian, nah ini juga ya, jangan sampai terjebak ya. Jadi benar-benar harus dihitung, bukan asal-asal saja. Ya. Min lagi baru plus baru min. Jadi jangan min plus dan seperti itu ya. Akan merugikan kalian kalau mempunyai dasar seperti itu ya. Jadi benar-benar harus kalian hitung ya. Jadi interval ketidaksamaannya adalah X di antara 2 hingga 3. Ya. Untuk nomor 6 juga demikian, sama. Geser ke kiri dulu langkah pertamanya, buat kanan ruas kanannya buat 0, kemudian samakan penyebut, kalikan silang, kemudian kalikan 1 per 1, proses perhitungan, ya proses perhitungan, sampai di sini kita faktorkan, ya faktornya kita dapatkan min 2X min 1 dan X min 3, ya. Kemudian kita hitung 1 per 1 dengan plus-min. Ya. Setelah itu kita tentukan batas penuh atau tidaknya, atau tertutupnya, atau bolongnya. Baru kita hitung himpunan penyelesaiannya. Ya, yaitu X di antara min 1 hingga min setengah, atau X di antara atau X lebih besar sama dengan 3. Ya. Lanjut. Itu. Dalam soal nomor 7 ini, ya ini sudah langsung difaktorkan. Ya, sudah langsung difaktorkan. Jangan lupa satunya geser ke kiri dulu. 1 itu berarti X kuadrat plus 4 per X kuadrat plus 4. Ya. Ini langsung kita keluarkan, kalikan min X kuadrat min 4. Ini kita kalikan 1 per 1, dapatlah ini. Setelah itu perhitungan, ya dapatlah ini. Setelah perhitungan, nah hati-hati yang ini, yang penyebutnya. Ya. Penyebutnya X kuadrat plus 4. Ya negatif, positif. Kenapa? Karena D-nya kurang dari 0. Jadi ini abaikan di penyebutnya. Ya, jadi yang berkuasa adalah yang pembilang. Yaitu X min 4 dan X sama dengan 2. Jadi karena dia kurang dari, maka jawabannya adalah X di antara min 4 sampai 2. Ya. Nah, untuk nomor 8 ini adalah soal hot, ya. Himpunan penyelesaian mutlak. Mutlak lagi X plus X kurang dari sama dengan 5. Nah, kamu ingat pelajaran yang lalu, harga mutlak X itu bisa sama dengan X, bisa sama dengan min X. Ya. Ya. Bisa sama dengan dia kurang dari sama dengan 0, yaitu X sama dengan min X. Bisa juga dia X-nya lebih dari 0. Sehingga mutlak X sama dengan X. Jadi ada 2. Mutlak X itu bisa X, bisa min X. Ya. Kita ambil dulu yang
apa itu namanya yang positif ya. Kita ambil yang positif dulu, yaitu yang plus X. Ya. Berarti mutlak X-nya artinya X ditambah X kan 2. 2X kurang dari 2. Ya. Kemudian X-nya berarti 2 dibagi 2, yaitu 1. Ya. Kalau mutlak berarti ada plus 1 dan ada minus 1. Berarti X-nya di antara minus 1 sampai dengan 1. Kenapa demikian? Karena X lebih besar sama dengan 0, maka X-nya memenuhi, yang memenuhi adalah X di antara 0 dan minus 1. Ya. Dari persamaan pertama dan kedua tadi, ini dengan ini, kita buat garis bilangan. Ya, kita buat garis bilangan seperti ini. Ya. Kalau kita ambil X kurang dari sama dengan 0, berarti X-nya ke kiri. Sama dengannya. Sedangkan si persamaan 2, X di antara 0, 0-nya juga masuk, berarti 0-nya ikut sampai dengan 1. Berarti sampai dengan 1, berarti 1 ke kiri dia menguasai. Ya. Jadi 1 ke kiri itulah himpunan penyelesaian. Ya. Baik, nomor 9 juga tentang mutlak ya. Sama seperti nomor 8, mutlak X itu nilainya bisa positif dan bisa negatif. Ya, kita ambil yang negatif dulu boleh, kita ambil yang positif juga boleh. Ya. Kalau kita ambil yang positif, kita geser langsung ke kiri, maka dia dapat plus X. Ya, kurang dari sama dengan 0. Setelah itu, kita kali silang yang ini. Ya, kemudian kita hitung, kita kalikan 1 per 1. Kita hitung dengan teliti. Dapat ini. Ya. Nah, untuk X kuadrat plus X plus 2 ini definit positif. Karena D-nya kurang dari 0. Jadi yang kita ambil adalah yang X plus 1 kurang dari 0. Berarti X-nya adalah min 1. Kemudian yang kedua, kita ambil yang positifnya. Ya, kita ambil yang positifnya. Kemudian kita geser ke kiri. Setelah kita geser ke kiri X-nya, kemudian kita kalikan silang. Kemudian kita kalikan 1 per 1 gitu oleh ini. Ya. Setelah itu kita kita faktorkan, dapat 3 nilai ya, X-1, X1 dan X2. Kemudian kita gambar dengan garis bilangan. Setelah itu kita ambil plus minnya. Ya, kita hitung dengan kiri, tengah, kanan dan seterusnya. Kemudian kita ambil bulat penuh atau kosongnya. Dan terakhir himpunan penyelesaian. Ya. Jadi himpunan penyelesaian yang pertama kita gabungkan yang kedua, maka dapatlah dia X kurang dari min 1 atau X lebih dari sama dengan 1. Ya. Baik anak-anakku semuanya, soal yang terakhir yaitu nomor 10. Mutlak X min 2 per X plus 3 kurang dari sama dengan 2. Ya. Nah, kita ambil yang positif, dia dapat seperti ini. Kita ambil yang negatif, dia seperti ini. Ya. Kita ambil yang positif, berarti 2 dikali X plus 3, dapat ini. Kita ambil yang negatif, berarti min 2 kali X plus 3, dapat ini. Kita kalikan 1 per 1. Ini juga kita kalikan 1 per 1. Karena penyebutnya sudah sama, kita ambil salah satu saja. Ya. Setelah kita kalikan, kita hitung dengan teliti, dapat dia ini. Begitupun ini kita hitung dengan teliti, dapat dia ini. Maka nilainya ada 3 nilai. Ya, yaitu X-nya adalah min 4 per 3. Kemudian X-nya adalah min 8.
dan X-nya yang terakhir adalah min 3. Karena ini kembar ya, jadi kita ambil salah satu saja. Ya, jadi di antara ini maka harga atau nilai X yang memenuhi adalah X di antara sama dengan ya, X kurang dari sama dengan min 8 atau X lebih dari sama dengan min 4/3. Ya. Baik anak-anakku semuanya, selamat belajar, semangat belajarnya, jangan lupa belajar terus, kemudian dipelajari dengan baik dan dipahami. Kalau ada yang apa itu namanya masih belum jelas, silahkan bertanya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, Ibu akhiri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.